Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Minggu 5 April 2026. Pada hari ini saya, John Pakpahan, mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah 5 April 2026. Paskah dalam Perjanjian Baru bermakna perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian yang merupakan puncak karya keselamatan Allah bagi umat manusia. Ini melambangkan kemenangan atas dosa dan maut, di mana Yesus diidentikan sebagai korban Paskah yang sejati, menggantikan domba Paskah dalam Perjanjian Lama untuk menebus umatnya. Makna utama Paskah dalam Perjanjian Baru: 1. Kemenangan dan kebangkitan. Paskah merayakan kebangkitan Yesus pada hari ketiga setelah penyalibannya mengalahkan kuasa maut. 2. Pengorbanan terakhir. Yesus dua pengorbanan terakhir. Yesus Kristus adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Kematiannya di kayu salib dianggap sebagai pengorbanan sempurna yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. 3. Kasih dan anugerah Allah. Paskah adalah wujud nyata kasih Allah yang memberikan kepastian kehidupan kekal bagi orang percaya. 4. Transisi dari Perjanjian Lama. Paskah Perjanjian Baru menggenapi Paskah Yahudi Pesach. Jika Paskah Lama memperingati pembebasan dari perbudakan Mesir, Paskah Baru memperingati pembebasan rohani dari perbudakan dosa. Ini dalil-dalil Paskah. Kisah Paskah Yesus Kristus tertulis dalam Alkitab orang Kristen di Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 12, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Ini penjelasan dari saya. Ini bila ya. Ini ingat, ini bila. Bila kita anggap Yesus Kristus dalam Alkitab orang Kristen sama dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dalam Al-Quran, maka setelah Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih alaihissalam wafat, tidak pernah dibangkitkan atau tidak ada kebangkitan. Isa Al-Masih dalam ajaran Islam itu setelah wafat tidak dibangkitkan, wafat untuk selamanya maksudnya. Tidak pernah dibangkitkan atau tidak ada kebangkitan, itu dalam ajaran Islam. Yesus itu tidak pernah dibangkitkan. Dalam ajaran Islam, Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam tidak bangkit dari kematian. Kita akan lihat hadis Sunan Abu Daud, nomor 4324, Kitab Pertempuran bab keluarnya Dajjal. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Tidak ada nabi antara aku dan dia, yaitu Isa. Dia akan turun ke bumi ketika kalian melihatnya. Kenalilah dia, seorang lelaki dengan tinggi sedang, berkulit merah putih, mengenakan dua pakaian kuning muda, tampak seolah-olah tetesan air jatuh dari kepalanya meskipun tidak basah. Dia akan memerangi orang-orang untuk agama Islam. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Allah akan memusnahkan semua agama kecuali Islam. Dia akan menghancurkan Al-Masih. Dia akan menghancurkan Al-Masih Dajjal dan akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian dia akan meninggal. Orang-orang muslim akan menyolatinya." Saya ulangi, ini sangat penting. Simak ya, sangat penting. Kemudian dia akan meninggal, orang-orang muslim akan menyolatkannya. Saya ulang satu kali lagi karena ini penting. Kemudian dia akan meninggal, orang-orang muslim akan menyolatkannya. Sekarang coba kita bandingkan kisah Paskah Yesus Kristus dan kenaikan Isa Al-Masih alaihissalam. Sekarang coba kita bandingkan kisah Paskah Yesus Kristus atau kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan kisah Isra Mi'raj Muhammad dalam Islam. Kita akan lihat dalilnya. Dalil utama Isra Mi'raj dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1 tentang Isra dan surat An-Najm ayat 13-18 tentang Mi'raj.
Peristiwa ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan kebesaran Allah SWT, di mana beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Kita akan buka Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Kita buka Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita akan buka Al-Quran, surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 13-18 tentang Mi'raj. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Itu adalah dasar dalil Isra Mi'raj dalam Islam, yaitu di surat Al-Isra ayat 1 dan surat An-Najm ayat 13-18. Kisah Paskah Yesus Kristus atau kenaikan Yesus Kristus, ada banyak orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Kebangkitan Yesus dari kematian, ada yang menyaksikan, 2 malaikat, Maria Magdalena dan murid-murid lain menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Waktu Muhammad SAW Isra dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, tidak ada orang-orang Islam di Masjidil Aqsa yang menyaksikan langsung Muhammad tiba di Masjidil Aqsa. Waktu peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada yang menyaksikan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak ada orang Islam yang menyaksikannya. Waktu Muhammad SAW Mi'raj Waktu Muhammad SAW Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tidak ada orang-orang Islam yang menyaksikan langsung Muhammad SAW Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Begitupun pada saat Mi'raj dari Yerusalem ke Sidratul Muntaha, tidak ada orang yang beragama Islam menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Muhammad tidak ada saksi mata orang yang beragama Islam. Peristiwa Isra Mi'raj tidak ada saksi mata langsung yang melihat peristiwa tersebut. Sedangkan saksi itu penting. Dalam Islam saksi mata itu penting. Peristiwa Isra Mi'raj tidak ada saksi mata langsung yang melihat peristiwa tersebut. Sedangkan dalam ajaran Islam saksi mata itu penting. Kita akan lihat hadis Muwatta Malik nomor 1207. Kita lihat tentang pentingnya saksi dalam Islam. Kita lihat hadis Muwatta Malik nomor 1207. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abdul Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazam dari bapaknya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Abu Amrah Al-Ansari dari Zaid bin Khalid Al-Juhadi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah saya kabarkan kepada kalian sebaik-baik para saksi, yaitu seorang saksi yang datang dengan persaksiannya sebelum dia diminta untuk bersaksi, atau yang mengabarkan persaksiannya sebelum dia diminta. Itu pentingnya saksi dalam Islam. Kesimpulannya begini ya. Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam setelah wafat tidak bangkit kembali atau tidak dibangkitkan. Dalam ajaran Islam, Yesus setelah wafat tidak dibangkitkan. Dasar dalilnya hadis Sunan Abu Daud nomor 4324, kitab pertempuran bab keluarnya Dajjal. Di dalam ajaran Islam, Yesus setelah mati tidak pernah dibangkitkan kembali. Saya ulangi karena ini penting. Di dalam ajaran Islam, setelah Yesus mati tidak pernah dibangkitkan kembali. Peristiwa Paskah Yesus Kristus atau kenaikan Yesus Kristus ke surga, ada saksi mata langsung yang melihat peristiwa tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj Muhammad, tidak ada orang-orang Islam yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Kesimpulannya begitu. Semua peristiwa Yesus, dia bangkit dari kematian, ada yang menyaksikan. Dia naik ke surga, ada yang menyaksikan. Sedangkan Muhammad, dia Isra Mi'raj, tidak ada saksinya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.